Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Semua masuk SK-nya ke bank kursus. Sampai sekarang tidak keluar-keluar. Termasuk anggota DPR yang nyogok dan terpilih karena nyogok. Selama 5 tahun dia terima uangnya, selama itu dia makan uang haram. Ada di kabupaten ini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Ya? Tuh, maka ibu-ibu bersyukur. Ibu-ibu jangan tergoda dengan kredit. Kalian repot kalau kredit. Syukuri saja apa yang Allah berikan, insya Allah kalian bahagia. Satu, poin pertama. Yang kedua, ini kabupaten baru mau maju. Ingat, ayat pertama Allah berikan kepada kita umat Islam bukan perintah puasa. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah sholat, tapi ayat pertama Iqra, baca. Berarti kabupaten kita yang baru ini kalau mau maju, masyarakatnya harus cerdas. Pak Bupati besok panggil kepada Dinas Pendidikan. Hei Pak Kadis, kau jalan ke sekolah-sekolah seluruh kabupaten ini. Cari anak SMA yang bagus nilainya. Lihat mereka nilainya dari kelas 1 SMP, SMA sampai kelas 3. Kalau nilainya naik terus, bagus prestasinya. Kumpulkan di kabupaten, kita tanda tangan MOU. Kasih dia beasiswa di mana dia mau sekolah. Ketika Jepang sudah dihancurkan oleh tentara sekutu waktu itu, hancur sehancur-hancurnya negaranya. Apa kata Perdana Menterinya? Cari guru, cari guru. Tidak mengatakan cari Satpol PP. Cari guru, cari guru. Cari cari guru artinya apa? Mereka menyadari bahwa kalau mau maju negara, kalian harus cerdas. Maka adik-adik sekalian sekolah. Bapakmu bisa miskin, tapi Tuhanmu maha kaya. Jangan pernah berhenti sekolah gara-gara miskin. Miskin bukan urusan kalian. Kalian hanya minta dioleh, bekerja, rezekimu saya punya urusan. Ibrahim alaihissalam, hei Ibrahim, kau pergi dakwah. Kata Ibrahim, siapa yang kasih makan anak istriku ya Allah? Sini kau Ibrahim, pecahkan itu batu di depanmu. Ambil kampak. Ibrahim ambil kampak. Bah! Apa maksudnya? Belah lagi. Bah! Apa lagi? Belah lagi. Dah! Belah ketiga kalinya muncul ulat. Tahu ulat? Tahu ulat? Bahasa Perancisnya oli. Nah? Lalu Allah berfirman, Ibrahim, kau lihat itu ulat. Tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak sarjana, kulitnya lembut, bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang kasih makan dia dalam? Saya, Tuhanmu yang maha kaya. Jangan kau pernah sangka buruk soal rezeki. Saya punya urusan. Maka dia di sekolah, ibu bapak panggil anak besok. Nah, bapakmu dulu cita-cita di tentara, bapakmu dulu cita-cita di polisi. Cuma karena kakekmu terbatas ekonominya, kau lanjutkan itu sekolah cita-citanya bapakmu. Kau jadi tentara, kau jadi ulama, lindungi ulamamu, angkat harkat martabat agamamu. Kau jadi polisi dan tentara pelindung umat Islam. Masuk ke sekolah nak. Kalian sekolah. Saya kalau lihat bapakku, ekonominya bapak saya tidak mungkin saya bisa sekolah tinggi-tinggi. Tidak mungkin. Saya lihat itu bapak saya menjadi petani penggarap. Kadang saya jalan sampai ke sawah 5 kilo dari jalan raya, bukan lewat jalan yang bagus, batu cadas. Kalau saya jalan pulang SMP waktu itu sekolah, saya capek jalan, bapakku dia kasih naik saya di pundaknya, lalu dia jalan bapak saya. Sayang sekali bapak saya tidak melihat saya seperti sekarang ini. Apa kata bapak saya? Masih sekolah kau nak, ambokmu kasiasi pungalatala sogi. Apa bahasanya? Sekolah kau nak, bapakmu miskin tapi Tuhanmu maha kaya. Sekolah kau, sekolah kau. Alhamdulillah, karena motivasi itu saya bisa sekolah dengan gelar yang bertumpuk-tumpuk. Oh, enggak gampang itu bos, bukan kaleng-kaleng. Maka adik-adik sekolah mestinya kalian menjadi contoh. Saya waktu sekolah sering korban perasaan. Saya pernah dalam kelas saya ingat terus itu kelas saya. Setiap saya masuk ngajar sekarang, selalu saya ingat ruang 207, PIS 3 Sospol Unhas, lantai 2. Saya keluar ngaji belajar, apa dia bilang seniorku, Ustaz,
Bukan ustadz waktu itu. Udah saat kau ndak malu-malu itu, bajumu semua cakar. Tahu cakar? Rombengan, baju bekas. Kalau di toko 100.000 satu, ini 100.000 9 masih bisa ditawar. Saya tidak malu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah perbaiki hidupku supaya saya bisa berbuat baik kepada orang ini. Alhamdulillah Ramadan kemarin sudah 8 tahun itu orang yang hina saya selalu saya kasih zakat. Kalau saya berbicara Luwuk Banggai, saya selalu ingat ada namanya Mama Resa. Dia buka warung cleaning service catering di Jalan Harimau nomor 77B, lorong 77B depan Masjid Baitul Aman. Saya pergi menjadi pegawai cateringnya, orang Luwuk Banggai. Saya bilang, Mama Resa, nggak usah kau gaji saya dengan duit. Gaji saya kasih makan saya dengan adikku 2 kali 1 hari. Kasih makan saja saya 2 kali 1 hari. Saya bawa semua cateringmu. Kemana mau pergi di Makassar saya bawa. Saya bawa ke Jalan Ahmad Yani, pusat-pusat perkantoran. Nah, alhamdulillah bisa bagus. Saya pernah menjadi cleaning service. Saya membersihkan 4 toilet di travel paling mewah waktu itu. Saya bilang sama koordinator kebersihan, nggak usah kau gaji saya, tapi ketika ada undian umroh kasih masuk namaku di situ. Mudah-mudahan saya bisa dapat undian umroh. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Saya pernah rasakan menjadi apa? Loper koran, pakai sepeda BMX, bukan sepeda broncong. Apa gitu yang harga 50 juta, nggak masuk di akalku, sepeda 50 juta. Lebih kau beli mobil, jelas nggak ada hujan nih. Sepeda saya BMX, saya bawa itu koran-koran harian Fajar, langganannya di Makassar. Saya bawa, dicuri lagi sepedaku. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang curi, kurang ajar. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya sekolah terus. Saya sekolah. Saya waktu SD di kampung, kalau lewat pesawat di atas kampung saya lihat itu pesawat kami, saya kejar, kapal lutu. Saya aja itu teman, kapal lutu. Sampai masuk saya di got. Saya bilang bisa gitu saya naik pesawat nanti dengan ilmu yang Allah berikan kepada saya dengan izin Allah. Capek saya naik pesawat. Hebatnya lagi, bukan saya belian tiket. Siapa yang belikan Ustadz? Bupati. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Maka adik-adik sekolah kalian, sekolah. Jangan pernah merasa miskin. Allah marah kalau kau berburuk sangka soal ekonomi. Ya, 3 rahasia Allah tidak boleh kalian campuri. Marah Allah. 3 rahasia Allah tidak boleh manusia campuri. Urusan Allah, hak prerogatif Allah. Siapa apa 3 itu? 1, jodoh. Itu jangan kau campuri. Biar kau pacaran 7 tahun, tidak jodoh, tidak ketemu. Tiba-tiba putus dengan 7 tahun itu, baru ketemu cewek 1 minggu, langsung nikah. Kenapa? Ditangkap Satpol PP dalam kamar. Hancur Satpol PP malam ini. Dua, rahasia Allah. Apa? Ajal. Rahasia Allah. Yang ketiga, rahasia Allah. Tidak boleh kalian campuri. Adalah rezeki. Itu rahasia Allah. Ibu-ibu, tahu enggak cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Masuk akal enggak? 1 di dinding, cicak. Yang 1 terbang. Bagaimana cara ketemunya? Tidak ada terminalnya. Tapi Allah Maha Kaya. Ingat lagu kita waktu kecil dulu di kampung. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak bos, tidak ada sayapnya. Maka ibu-ibu, jangan pernah anakmu putus sekolah. Sekolahkan, rezekinya dia punya rezeki. Masing-masing anak punya rezeki. Sekolahkan saja. Jangan hanya 1 semester tiba-tiba berhenti. Jamaah kona, tidak bisa bayar apalagi yang akan datang. Sudah, Allah Maha Kaya. Sekolah. Itu lagu-lagu dulu kan bagus, nasihat. Waktu kecil lagu-lagu tak bagus. Lagu Naomi Rama. Itu mengapa minuman itu haram. Tererere. Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram. Cudududun.
karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, ha 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 ha. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kita dulu waktu kecil kan nasihat. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba engkau bertanya pada rumput yang bergoyang. Itu lagu dulu anak muda. Sekarang lagunya anak muda apa? Cewek-cewek, pulang-pulangku berbadan dua. Hancur. Ya, ibu-ibu juga dulu kan bagus-bagus lagunya. Suaminya marah-marah, apa lagunya? Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Goyang juga, tapi goyangnya hanya jari-jarinya dan kepalanya. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Itu tak? Datang suaminya dan peluk sambil menyanyi lagi. Bila kamu di sisiku. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo yo ayo. Gitu. Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan, ke kiri. Beleng-beleng. Dengar ini, woi. Dengar ini wanita muslimah. Dengar kalian majelis taklim. Berhenti kau lagu-lagu seperti itu. Katanya majelis taklim, kalian wanita terus. Apa ini? Kalian dimuliakan oleh Allah. Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, kalian wanita sangat hina, dilahirkan hanya untuk melahirkan. Wanita lahir langsung dikubur hidup-hidup. Nabi datang dengan menjelaskan, wanita tiang negara, hancur wanita, hancur negara. Tegak wanita, tegak negara. Begitu dimuliakannya kalian perempuan, sehingga diberikan salah satu nama surah, Nusurah wanita, An-Nisa. Maka kalian jangan menghina dirimu. Jangan kau kalian lagu-lagu seperti itu. Jangan kau pacar-pacaran. Ibu-ibu majelis taklim, kalian tiap bulan dengar pengajian. Kalian tiap bulan sampai 4 kali dengar pengajian. Kenapa kalian olahraga campur-campur sama perempuan laki-laki? Apa dilarang perempuan olahraga? Tidak. Kalian olahraga supaya kalian sehat mengurus anak dan suamimu. Tapi jangan kau campur laki perempuan. Majelis taklim kok begitu, makuras siri. Depan dia di pelatih, perempuan di depan, bajunya sempit, roknya sempit, bapak-bapak di belakang kantor. Ini biasa di kantor-kantor camat hari Jumat. Di depan lah ibu-ibu, 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Apa itu? Woi, Bu, cintai Allah dan Rasulnya. Mulai tahun ini jangan lagi olahraga campur-campur laki-laki perempuan. Demi Allah Pak Bupati, kalau kabupaten kita mau dirahmati Allah, pisahkan olahraga perempuan laki-laki. Tahun ini Pak Bupati tegaskan, tidak boleh lagi ada campur-campur olahraga depan kantor camat dan lurah. Laki-laki sebelah kanan gedung, perempuan sebelah kiri. Boleh, yang penting jangan saling tatap di situ. Ya, ini memang betul. Nah, belajar.
Salah satu rahasia kesuksesan Nabi karena beliau dikawal oleh 4 sahabat pilihan. Pak Bupati, Bapak boleh contoh. Kalau Bapak mau sukses, cari tim Bapak 4 sifat ini. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Beliau sangat bijaksana dalam menerapkan hukum. Arif, bijaksana. Yang kedua, Umar bin Khattab, tegas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Salah, salah, tidak boleh. Bagaimana hukumnya? Salah. Ada 10 juta, salah sedikit. Umar bin Khattab digelari Al-Faruq. Maka Bapak kalau mau sukses, cari penasehat yang bisa mengatakan halal halal, haram haram. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Siapa? Dermawan, pengusaha yang sangat dermawan, orang kaya yang dermawan. Maka Bapak cari orang di samping Bapak yang kaya dermawan, bukan kaya serakus dan serakah, semua proyek mau diambil. Jangan begitu. Yang keempat, carilah ini yang kaitannya ceramah kita. Cari orang yang cerdas. Ali bin Abi Thalib. Nabi sendiri akui, sahabatku paling cerdas Ali bin Abi Thalib. Dengar ya, Abu Bakar Siddiq diberi gelar apa? Apa gelarnya Abu Bakar Siddiq? Khalifah Rasulullah. Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan diberi gelar dengan apa? Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang Islam. Ali bin Abi Thalib diberi gelar pada saat itu imam. Maka disebut, ya imam, wahai imam, kalau engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ibu-ibu, saya tanya, kalau saya kasih pilihan kitab Durratun Nasin dengan iPhone 11, pilih mana ibu? Kitab. Pencitraan lagi nih bu. Ali ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana ya Ali? Ali dengan tegas menjelaskan, saya pilih ilmu. Kenapa? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ibu punya uang 1 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, gembok. Sudah itu, kasih masuk lemari, gembok. Berapa sudah gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamar. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintu. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga, itu namanya uang. Kadang-kadang tidak bisa tidur. Mana ini mobil yang pertama? Mana ini mobil pelat merah? Mana poli ini? Bingung kita setengah mati. Tapi ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Bupati. Jadi bupati dikawal Satpol PP kemana-mana. Iya toh? Ada security kemana-mana dilindungi. Kenapa? Karena jadi bupati. Tidak mungkin jadi bupati kalau beliau tidak cerdas. Mudah-mudahan 2 periode. Ya, coba. Yang kedua, kelebihan ilmu. Woi, dengar. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh di kampung saya, ada orang pengusaha tambak, banyak memang tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya. Dibelikan buku cara membaca yang besar gambarnya, besar tulisannya. Pak, PE, P, tambah P, Pep, SO, so, Pepso, DE, apa bacanya? Odol. Pernah dilihat gambarnya? Ini aslinya beleng-beleng. Oh, dibawalah dia ke Makassar sama anaknya jalan-jalan, masuk ke mall. Ibu tahu mall? Masuklah dia ke mall. Begitu masuk di mall, dia lihat tangga lift. Ibu-ibu, itu tangga lift, tangga besi yang naik turun. Oh, ibu saja duduk di sini, diam saja berdiri, naik sendiri itu tangga. Begitu masuk mall, dia lihat itu tangga lift terbuka. Ada tertulis di atasnya, open. Besarnya pembikin kuenya. Karena open di kampung kan pembikin kue. Depan nasa popo bepane. Oh, tiba-tiba ada orang Tionghoa masuk mall, jalan-jalan dekat mall, masuk di luar tangga lift. Hei, jangan masuk, panas, bebelah, panas, jangan masuk. Masuk ini orang Tionghoa, tertutup. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Afrika. Dia bilang, ku bilang memang jangan kau masuk, hangus maklah. Kau salah. Ini banyak duitnya tapi beleng-beleng.
maka belajar. Sebaliknya dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Das Atlati. Orang sekarang bingung, tidak pernah pulang kampung lebaran. Kenapa? Naik harga tiket. Saya tidak pernah soal tiket, tidak pernah resah. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Panitia. Ini Pak Bupati belikan saya. Hebatnya pergi tidak bawa uang, pulang. Makanya sekolah kau anak muda, sekolah kau. Kalau kau Tommy jelek, busuk mulutmu, bau kalepakmu, buat makan, buat tidur, bodoh lagi. Kau jadi sampah masyarakat. Biar kau jelek. Ini saya kan tidak cakep, pendek. Ini yang saya tidak suka kalau ketemu orang, kalau lihat aslinya, selama ini kami cuma lihat di YouTube Ustaz, ternyata orangnya pendek. Gak ada juga yang bilang gagah. Yang paling menjelkelkan langsung ada. Saya lewat tadi di sini, ada juga ibu-ibu gosip saya. Ini itu juga bajunya yang itu di YouTube. Astagfirullah, bukan gosip. Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang saya miliki, saya bisa keliling Nusantara, Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri, sampai ke Milan, ke Itali, ke Belanda, ke Roma. Ibu tahu Roma? Tahu Roma? Poso terus sedikit. Ayo, adik-adik belajar ya. Wasiat Ali bin Abi Thalib ditanya, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Yang ketiga kelebihan ilmu kata Ali, harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang tambah menjadi amal jariah. Orang yang punya ilmu, Allah jelaskan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka kalian belajar. Nabi juga pernah bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mendaki sukses dunianya, dengan ilmu kau harus miliki. Wa man arada al akhirat fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang mendaki akhiratnya harus dengan ilmu pengetahuan. Wa man arada huma. Dan siapa yang mendaki dunia dan akhiratnya fa alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya dasar hadis inilah orang bule mengatakan knowledge is the best below. Ilmu pengetahuan adalah harta terbaik sepanjang zaman. Maka belajar adik-adik, belajar ya. Salatullah ala keras lillah, salatullah ala yasin. Poin ketiga, Nabi kumpul sahabat lalu bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu bangkrut di akhirat kelak? Yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Dia puasa Ramadan. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji, bahkan tiap tahun dia pergi umrah. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan persaudaraan. Sahabat bertanya, kenapa bisa ya Rasul? Dia kan puasa, dia sholat, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya rusak. Sehingga apa? Ketika diadili kelak, di akhirat kelak diadili, dia setor pahalanya kepada Allah, ya, amal-amal kebaikannya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga di Ampana, saya difitnah, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku kericin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya itu 30 tahun. Habis sholatnya 30 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 30 tahun. Tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Ampana. Dia serobot tanahku. Dia ambil tanahku 1 meter. Saya mau lapor, dia temannya polisi. Banjir rumahku setiap musim hujan. Tuh, gara-gara dia 30 tahun saya menderita. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya 30 tahun.
habis sholatnya 30 tahun, habis puasanya 30 tahun, setor lagi hajinya, ya Allah ini hajiku. Datang dulu temannya satu kantor, tunggu dulu Tuhan, saya pernah satu kantor, dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya saya menderita. Allah berfirman, sudah ambil hajinya, habis amalnya. Masih ada yang datang, ya Allah saya juga pernah difitnah, saya pernah mencalek sama-sama, saya disebarkan berita bohong, saya difitnah, akhirnya habis duit 1 miliar, tidak terpilih caleg gara-gara dia fitnah saya. Dia bilang, ya Allah bagaimana lagi caranya, habis sudah amalku, tidak ada lagi kebaikanku. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak ada balasannya, supaya adil ambil dosanya itu orang yang pernah kau sakiti. Itulah disebut bangkrut. Maka yang membuat kita kadang bertengkar pilkada. 2020 pemilihan bupati, 2020 pemilihan gubernur. Jangan kalian bercerai-berai gara-gara pilkada, bodoh kalian. Siapa calonmu? Incumbent. Siapa calonmu? 2 periode. Siapa calonmu? Lanjutkan. Enggak apa-apa, sama-sama. Enggak apa-apa. Jangan bertengkar. Siapa calon gubernurmu? Itu yang dulu hadir waktu ada tabligh akbar, ada Ustadz Dasat. Ya enggak apa masalah. Boleh, tapi jangan kalian menebarkan fitnah. Pilkada kalian sebarkan berita bohong, kalian sebarkan kebencian, ditangkap polisi, kalian masuk penjara, orang yang dilantik. Ya, jangan bercerai-berai, jangan kau bertengkar gara-gara pilkada. Pilkada ini pesta demokrasi, jangan sambil menghina. Kalau ada tim sukses yang datang menjelek-jelekkan calonnya orang lain, demi Allah jangan kau pilih, berarti dia orang jahat. Kenapa? Adakah manusia yang tidak ada kejelekannya? Maka yang baik bukan dicerita kejelekannya, tapi dicarikan jalan kebaikan kepadanya. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Lanjut. Saya bukan mau pilkada, Pak Bupati yang lanjut, bukan saya. Nah terakhir, kalau gitu terakhir sekali, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya, semua punya masalah. Ini muka-muka penuh masalah sama saya. Nah yang paling banyak masalahnya sekarang ini 2 orang, Pak Bupati sama Pak Anwar. Apa masalahnya? Mau jadi gubernur, mau jadi bupati 2 periode. Apa dilarang dalam agama? Tidak dilarang. Ketika ada masalahmu, Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah, sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Ibu-ibu ada utang, perbaiki sholat. Bapak-bapak ada penyakit, tidak harus ke dokter, tapi ke Allah dulu, Allah kemudian, Allah lagi, baru ke dokter. Kenapa kalau ibu ke dokter tidak ke Allah? Bukan dokter sembuhkan penyakitmu. Demi Allah, sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Kenapa tuh Ustaz? Mencret-mencret ini saya dok. Kenapa bisa? Urusanmu, ke dalam kau yang dokter. Masa saya kau tanya? Iya toh, tapi Allah tanpa kalian beritahukan, Allah tahu. Bagaimana caranya supaya kalian ditolong Allah? Perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Barusan duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga bajumu kau pakai kencing, itu juga bajumu kau pakai tidur, itu juga bajumu kau pakai main futsal, itu juga bajumu kau pakai ke sawah. Ketemu lagi dengan Allah, itu juga bajumu yang kau pakai. Bukti kau tidak ikhlas. Ibu saya tidak pernah ikut majelis taklim. Ibu saya bahasa Indonesia pun tidak tahu. Tapi satu kekaguman saya, begitu beliau mau sholat, dia ambil bajunya yang digantung dekat kudung, khusus dia pakai untuk sholat. Belum tentu saya mampu lakukan hal seperti itu, tapi ibu saya mampu. Maka bapak ibu mau sholat ganti baju, bahkan disunahkan pakai parfum, terutama kalau kalian mau ke masjid salat subuh, sunnah pakai sikat gigi. Jangan sampai kau tidak sakit gigi, kau lupa pakai Rexona, tapi Allah seumur hidup dia ingat kau orang. Begitu dia lihat kau di televisi, dia bilang busuk kelepaknya itu. Sebabnya kau pakai parfum. Tidak ada parfum Ustaz, cari kau pengharum ruangan. Sunnah. Ya. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi kau tidak ikhlas. Mana buktinya? Sholat. Allahu Akbar. Tadi uangku 100.000. Beli bensin 50.000. Beli pulsa 30.000. Mana ini 10.000-nya? Allahu Akbar. Sanallah, ini mana aku simpan? Oh, begitu. Assalamualaikum. Oh, di bawah sadel. Kau cari uang bos.